Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah ya, semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih bisa diberikan kesehatan, baik itu sehat jasmani maupun sehat rohani. Alhamdulillah juga pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran meskipun pembelajarannya secara online pada mata pembelajaran fikih. Dengan materi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang wudu dan hikmahnya. Sebelum kepada pembelajaran inti, diharapkan kepada adik-adik semua untuk melakukan absensi. Nah, absensi dilakukan dengan mengisi list kehadiran pada aplikasi ataupun grup WhatsApp yang telah disediakan oleh rekan-rekan semua. Nah, sebelum masuk juga kepada pembelajaran inti, Ibu akan membacakan tujuan ataupun manfaat pembelajaran pada hari ini. Tujuan ataupun manfaat pembelajaran, diadakannya manfaat pembelajaran setelah Ibu memberikan atau menyampaikan materi mengenai wudu dan hikmahnya, maka diharapkan peserta didik itu mampu menelaah dasar hukum materi tentang wudu dan hikmahnya. Itu yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu memahami materi tentang wudu dan hikmahnya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menyajikan fakta-fakta terkait wudu dengan baik. Yang terakhir adalah yang keempat, peserta didik diharapkan mampu mengkomunikasikan materi tentang langsung saja kepada materi pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai wudu dan hikmahnya. Silahkan kepada rekan-rekan semua untuk menyimak materi mengenai wudu dan hikmahnya. Hudud adalah bentuk jama dari kata had yang berarti pembatas antara dua hal. Al-hadu fil asli asyai'u al-hajizu baina syai'aini. Artinya, had makna asalnya adalah sesuatu yang membatasi dua hal. Secara bahasa, had adalah pencegahan. Berbagai hukuman perbuatan maksiat dinamakan had karena umumnya hukuman-hukuman tersebut dapat mencegah pelaku maksiat untuk kembali kepada kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Hukuman had juga merupakan media penjara pelaku maksiat hingga ia tak mau mengulangi kemaksiatannya. Sedangkan menurut istilah syar'i, hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum terhadap pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Tujuan inti dari hudud yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Nah, di dalam istilah fikih juga berbagai tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman had diistilahkan dengan jaraimul hudud. Untuk yang selanjutnya adalah macam jaraimul hudud yang senantiasa dikupas dalam berbagai referensi fikih adalah yang pertama ada zina, yang kedua qazab, ketiga mencuri, keempat meminum khamar, kelima murtad, keenam bugot, ketujuh hirobah. Namun di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya. Tetapi di sini saya akan menjelaskan satu jaraimul hudud, yaitu mengenai zina. Zina secara bahasa adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mendatangkan syahwat dalam persetubuhan yang haram yang tidak terlihat oleh hubungan pernikahan yang syah. Adapun maksud dari persetubuhan yang haram menurut zat perbuatannya adalah masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang bukan mahramnya, yaitu hubungan seksual di luar pernikahan atau perkawinan yang syah. Status hukum zina sudah menjadi ijma para ulama bahwa zina hukumnya haram dan termasuk salah satu bentuk dosa besar, sebagaimana
Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, kemudian had zina itu dapat dijatuhkan terhadap pelakunya jika telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, pelaku zina sudah balik dan berakal. Yang kedua, perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan, yaitu atas kemauan dirinya. Yang ketiga, pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina itu adalah had, yaitu adalah hukuman. Yang keempat, telah diyakini secara syara bahwa pelaku tindak zina itu benar-benar melakukan perbuatan keji tadi. Macam-macam zina dan hadnya. Zina terbagi kepada dua. Yang pertama ada zina muhsan, yang kedua ada zina ghair muhsan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan zina muhsan? Yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Ungkapan seseorang yang sudah menikah di sini mencakup suami, istri, janda. Nah, had ataupun hukuman yang diberlakukan kepada pezina muhsan adalah rajam. Yang kedua ada zina ghair muhsan. Nah, apa sih zina ghair muhsan? Yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Para ahli fikih sepakat bahwa had ataupun hukuman bagi zina ghair muhsan bagi laki-laki ataupun perempuan adalah cambuk sebanyak 100 kali. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu masih membahas mengenai tentang hudud ataupun